Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Seperti biasa saya cek sound dulu, suara saya masuk nggak teman-teman sekalian? Masuk suara saya, aman ya? Boleh dibalas di chat room mungkin teman-teman? Masuk Kang. Oke, Pak Jamaluddin. Masuk aman, 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 aman. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Selamat datang di Zoominar Ilmu Keuangan yang diselenggarakan oleh ilmukeuangan.com tentunya ya, sebuah platform edukasi keuangan bisnis untuk para pelaku keuangan bisnis di Indonesia. Wah, kok jadi hilang kamera saya nih? Oke, oke. Sip, sip. Dan Zoominar mingguan ini adalah fasilitas pembelajaran mingguan untuk para pelaku bisnis di Indonesia ya, untuk tingkatkan pengetahuan dan kapasitas kita di bisnis, terutama ya, khususnya di keuangan bisnis. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu yang baru hadir di Zoominar mingguan ilmu keuangan. Salam kenal, saya insya Allah akan memandu teman-teman sekalian ya, selama kurang lebih 1-2 jam ke depan, bersama Coach Yusak tentunya ya, teman-teman sekalian. Tema kita hari ini apa ya? Ada yang ingat tema kita hari ini sesuai dengan flyer mungkin ya? Saya share screen aja deh. Ada yang ingat tema kita hari ini? Saya yakin teman-teman di sini banyak yang relate dengan topik kita hari ini mungkin ya. Oke, udah masuk ya share screen saya? Tema kita hari ini, topik kita hari ini adalah perlu dana untuk berkembang, cari investor, bentuk kemitraan atau pinjam dari bank. Ya, ini saya yakin nih dari berapa nih peserta yang udah hadir nih? 90 ya. Dari 90 peserta yang udah hadir hari ini, apa namanya, saya yakin teman-teman di sini banyak yang sedang galau ya, galau. Mau tumbuh pakai investor, apa pakai kemitraan, apa pakai pinjam di bank gitu. Semuanya punya konsekuensi masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan hari ini kita bakal diskusi banyak dengan Coach Zak tentunya ya. Dan teman-teman juga bisa konsultasi langsung dengan Coach Zak, bisa bisa diskusi langsung dengan Coach Zak ya. Tentunya nanti kita ada di sesi kedua, nanti teman-teman bisa diskusi dengan Coach Zak terkait topik kita pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya informasikan di bulan Juni depan ya, kita ada dua event di ilmu keuangan buat teman-teman yang mungkin udah pernah hadir di kelas salah satu kelas ilmu keuangan, mungkin kelas CFO atau kelas di BFM ya, mau belajar lagi mendalami kelas selanjutnya. Ini kita rekomendasikan kelas Smart Financial Map batch ke-26, insya Allah kita adakan pada tanggal 22 dan 23 Juni ya, 2 hari ya, biasa ya di Hilton Bandung. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin udah ikut kelas CFO, mau melengkapi ilmunya silahkan belajar bareng-bareng di kelas Smart Financial Map. Kalau kemarin kita belajar tentang strategic finance, nah di SFM ini kita belajar analisa keuangan. Jadi kalau teman-teman pengen belajar nanti ketemu langsung dengan Coach Yusak, dan ada satu lagi nih, apa nilai yang besar ya kalau teman-teman hadir di kelas-kelas ilmu keuangan. Teman-teman bakal punya networking dengan puluhan perusahaan-perusahaan dan brand-brand brand-brand terbaik di Indonesia. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman dari brand-brand besar ada hadir di kelas-kelasnya Coach Ishak ya. Dan di bulan Juni ini juga kita ada kelas yang online ya. Kelas yang online ini kelas BFM ya, Business Finance Mentoring. Jadi teman-teman bisa hadir juga di sini. Nah ini kalau ini online beda dengan kelas SFM dan kelas CFO. Ini kita rekomendasikan sekali buat teman-teman yang udah hadir di kelas CFO atau SFM yang mau mengirim manajer keuangannya untuk belajar dengan Coach Uzak selama 2 bulan. Jadi teman-teman bisa 2 bulan belajar dengan Coach Uzak. Nanti metodenya setiap minggu teman-teman bakal dikasih materi yang akan kita pelajari dan kita implementasikan gitu ya. Nah setelah kita pelajari dan implementasikan, selama mempelajari dan implementasikan tadi, nanti ada fasilitator dari ilmu keuangan yang akan membantu teman-teman gitu. Nah nanti seminggu sekali, insya Allah tiap hari Jumat start pada tanggal 7 Juni nanti, teman-teman bisa masuk kelasnya Coach Uzak dan itu Zoom ya, nanti bisa diskusi langsung dengan Coach Uzak, bisa open kamera, bisa open mic juga, bisa langsung diskusi dengan Coach Uzak terkait dengan materi mingguan yang kita berikan gitu. Jadi selama 2 bulan teman-teman bisa full belajar dengan Coach Uzak. Ini pendaftaran 4,5 juta rupiah. Ini kita rekomendasikan buat para manajer keuangan atau business owner yang masih handle keuangannya masih sendiri nih ya, masih single fighter, belum punya manajer keuangan atau belum punya level orang finance yang di level manajer, masih di handle sendiri, silahkan teman-teman bisa daftar di kelas Business Finance Mentoring. Nah, ini pendaftarannya 4,5 juta, kalau nggak salah masih early bird, nanti mungkin diumumkan ya di apa namanya
di chatroom ya oleh operator ilmu keuangan. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya early bird-nya berapa. Kalau nggak salah 4 juta ya, masih early bird lebih murah 500.000 ya dibandingkan teman-teman daftar nanti ya setelah tanggal 31 nanti. Ya, silakan daftar di kelas Business Finance Mentoring. Oke, izin saya perkenalkan juga Coach Yusak. Mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang belum kenal dengan Coach Yusak. Siapa itu Coach Yusak? Mungkin baru kenalnya baru via Instagram kah, baru kenal beliau mungkin di mana ya? Mungkin di YouTube mungkin ya, atau di sosial media yang lain, atau mungkin di komunitas yang lain ya. Nah, izinkan saya perkenalkan secara lengkap siapa itu Coach Yusak. Beliau tentunya seorang business finance expert. Saat ini beliau masih aktif sebagai tentunya masih aktif sebagai CEO dan founder Ilmu Keuangan. Beliau juga former dari CEO Serasa Food, co-founder dari SS Venture Capital, beliau juga founder dari Smart Financial Map Program, beliau juga salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst, beliau juga business advisor di beberapa company, beliau juga masih aktif sebagai financial expert di Foodies dan juga masih aktif sebagai financial expert di BSID dan mengajar di beberapa university. Ya, jadi selain seorang praktisi, beliau juga seorang akademisi. Nah, kita belajar apa? Kita tepat nih belajarnya. Kalau kita mau belajar keuangan bisnis ya, secara komprehensif dan secara akurat ya, dengan Coach Jack tentunya. Oke, nah ini kita hari ini materinya perlu dana untuk berkembang, cari investor, bentuk kemitraan atau pinjam dari bank. Nah, Rabu tanggal 29 Mei, insya Allah kita mulai 19.30, udah lewat sedikit nggak masalah ya, nggak apa-apa ya. Oke, ya teman-teman mungkin ada yang baru pulang dari kantor, ada yang baru pulang dari meeting ya, baru sampai rumah udah mandi, kita insya Allah kita sengaja startnya jam 9.30 agak lewat sedikit biar teman-teman bisa fresh dulu sambil kita menunggu pesertanya nih, biasanya suka banyak yang ketinggalan. Biar pesertanya lengkap dulu, Coach Jack juga baru selesai mandi, kayaknya dari Solo beliau nih ya, dari luar kota ada pendampingan. Nanti kita bisa kenalan dulu dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, boleh nih kita kenalan dengan teman-teman yang hadir di sini. Saya cek dulu nih peserta udah hadir berapa ya? 111, oh udah 100 lebih. Ada 100 orang yang sedang galau dengan masalah funding-nya ya. Pakai investor kah atau pakai bank kah atau pakai kemitraan ya. Ada yang boros, ada yang kecil tapi risikonya besar ya, macam-macam. Tentunya perlu perlu analisanya ya. Nanti bersama Coach Zak tentu kita bisa diskusikan mana yang lebih tepat ya. Karena nggak ada yang lebih baik, tapi yang lebih tepat yang mana gitu. Oke, boleh teman-teman kita dari 111 kita kenalan dulu kali ya. Kita silakan teman-teman sambil saya nanti bacakan tata cara kita di hari ini, Zoomirar hari ini. Silakan teman-teman ketik dulu ya di kolom chatroom. Itu chatroomnya udah dibuka sama operatornya, Pak Robert ya. Thank you ya. Udah dibuka sama Pak Robert. Nanti teman-teman silakan ketik nama, dari kota mana, terus bidang usahanya apa gitu. Boleh tambahin juga mungkin kalau ada alumni silakan. Saya alumni SCFU Mas Bayu. Nah, biasanya udah kenal kalau alumni sama kita. sudah bergabung di komunitas kita. Boleh teman-teman silakan absen di kolom chatroom. Silakan perkenalkan nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Oke, wah perdana nih Bu Anissa dari Bandung bisnis kuliner. Siap Bu, salam kenal Bu Anissa. Teman-teman kalau di absen jangan lupa ya nanti to-nya di settingnya everyone ya, biar teman-teman yang lain juga bisa baca peserta-peserta ini dari mana. Oke, ada Pak Sumitro, Bekasi Retail Fashion. Halo Pak Sumitro, sama-sama dari Planet Bekasi. Ini moderatornya juga orang Bekasi ternyata. Oh ada Bu Anissa dari Bekasi. Oke, ada Pak Ubay Bogor ya. Oke, ada Pak. Oke, nanti saya bacakan ya. Oke, teman-teman secara random aja ya, teman-teman yang ada di sini. Sebelumnya saya bacakan dulu, teman-teman, tata cara kita di sini ya, supaya kita lebih tertib. Ya, pertama, tata caranya tentunya informasinya, teman-teman di sini nanti ada dua sesi. Nanti sesi pertama itu sesi pemaparan materi tentunya dengan topik yang sudah kita sebutkan tadi. Nanti sesi kedua ada sesi diskusi. Nah, sesi pertama ini teman-teman silahkan apa ya, ikuti materinya, simak baik-baik materinya ya. Silahkan juga berinteraksi nanti di kolom chatroom. Sementara ini kolom Q&A itu kita lock dulu ya supaya nggak diisi. Nanti di chatroom teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan Coach Zak karena kita nggak bisa open mic. Jadi teman-teman kalau Coach Zak mau interaksi silakan berinteraksi dengan Coach Zak via chatroom. Nanti sesi kedua kita ada sesi diskusi. Jadi setelah pemaparan materi, nanti teman-teman bisa isi pertanyaan-pertanyaan di kolom Q&A yang mau didiskusikan dengan Coach Yusak, gitu ya. Diutamakan tentunya yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini ya. Nanti kita open dulu 10 pertanyaan dulu. Kalau memang waktunya memungkinkan kita tambah lagi atau biasanya Coach Yusak cek lagi di chatroom kalau memang waktunya memungkinkan. Gitu. Biasanya ada pertanyaan yang memang perlu dijawab dengan
agak panjang ya gitu ya, nggak cukup cuma 1 menit 2 menit, nggak bisa di speed answer ya, nggak bisa seperti itu ya. Mungkin harus penjelasannya lebih banyak kadang-kadang ya gitu ya. 10 mungkin nggak cukup waktunya. Tapi biasanya kalau pertanyaannya cukup dengan jawaban yang singkat, biasanya kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan yang di chat room. Tapi diutamakan dulu di kolom Q&A ya. Dan ingat, pastikan diutamakan pertanyaannya nanti masih seputaran topik kita pada hari ini. Itu. Oke, teman-teman sekalian. Terus informasi kedua, teman-teman, mohon maaf nanti kalau ada link dari chatroom ya, pastikan hanya menerima atau membuka link yang berasal dari operator dari ilmu keuangan. Nah, di sini ada operator ilmu keuangan, boleh mungkin ya namanya nanti diganti di ininya ya, di namanya ya, namanya operator ilmu keuangan atau OPT kali ya, OPT ilmu keuangan atau OPTIK lah ya. Nanti itu yang link resmi hanya ada di situ. Jadi teman-teman, nanti kalau ada link-link informasi tentang ilmu keuangan bisa dapat dari OPTIK. Oh, udah diganti tuh ya, OPTIK ya. Itu. Ya, jadi teman-teman nanti kalau kalau pengen dapat informasi resmi dari ilmu keuangan itu operator resminya yang OPTIK ya. Jadi kalau mau teman-teman nanti ada link WA untuk konsultasi ke fasilitator, nanti ada linknya di situ. Atau informasi pendaftaran kelas BFM nanti ada di operator IK. Oke. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Sip, ini nambah lagi peserta udah 124. Alhamdulillah, kita lihat nih. Baru berapa yang ngisi ya. Saya bacakan secara random dulu aja ya. Sambil nunggu Coach Zak. Insya Allah nggak lama lagi masuk beliau. Dan biasanya Coach Zak sebelum masuk juga, sebelum open kameranya, beliau ngeliat dulu nih pesertanya dari mana aja gitu ya. Alumni, adakah alumni di sini? Boleh mungkin ya, kalau alumni lengkapi juga ya, nama, kota mana, bidang usahanya apa, sebut aja alumni mana. Alumni Sevo kemarin mas, gitu. Alumni Sevo batch berapa, alumni tahun lalu SFM, boleh gitu ya. Kadang kan suka lupa ya, batchnya batch berapa gitu. Ingatnya mungkin tahun lalu, bulan berapa gitu, silahkan ya teman-teman. Oke, kita dari paling atas dulu tadi. Tadi dari Bekasi udah tuh ya. Oh, ada Pak Fahmi dari Malang, properti dan konstruksi. Halo Pak Fahmi. Assalamualaikum, salam kenal Pak Fahmi. Wah, kemarin juga banyak ya pengusaha-pengusaha properti dari berbagai kota ya yang hadir di kelas CFO. Saya Anissa dari Bekasi, oh yang tadi ya. Pak Ayung, alumni CFO batch 5. Wah, ini senior nih. Alumni senior batch 5 udah lama banget ya. Oke. Siap, Pak Ayung, salam kenal. Pak Ayung bidang usahanya apa Pak Ayung? Pak Ubay, owner PT Ubay Jaya Teknik Perkasa Reparasi Servis AC. Oh, salam kenal Pak Ubay. Kita cek lagi ke bawah lagi. Wah nih agak jauh nih dari Makassar. Assalamualaikum, Ilham dari Makassar, bisnis peternakan dan kuliner. Alumni bukan Pak Ilham? Soalnya kemarin tuh banyak tuh alumni ya. Mungkin ada sekitar 7 sampai 8 peserta itu pengusaha dari Makassar tuh kemarin tuh waktu di kelas CFO bulan lalu ya. Bu Windy konsultan pajak, macam-macam di sini. Ada Mawar, catering Bekasi. Udah banyak orang Bekasi ya. Planet Bekasi ya. Oh, ada dari Planet Depok juga nih, agensi penyaluran ke Eropa. Halo, salam kenal Bu Ayu. Agensi ya penyaluran ke Eropa. Ini penyaluran apa Bu? Tenaga kerja atau pendidikan? Soalnya ada juga ya teman-teman yang di pendidikan. Oke, saya random lagi ya. Pak Fauzan Surabaya konstruksi, Pak Arif nasi kebuli, Bang Ai Makassar. Oke, siap siap siap. Walah, banyak dari luar-luar kota nih. Wow, dari Medan. Bu Nurul Afifah Siregar. Salam kenal Bu Nurul. Bidang usahanya apa Bu Nurul? Pak Layin Bogor Business Fashion, alumni Sevo batch 9 kemarin Pak. Oh Pak Layin. Berarti baru fresh, masih anget nih Pak ya materinya Pak ya. Pak Lain udah daftar SFM belum Pak? Ayo Pak, lanjutin. Sayang Pak, lengkapi. Kalau coach saya bilang kan kalau SFM S1, kalau kalau satu kelas S1, kalau lanjut ke kelas SFM jadi S2, kalau sampai BFM tuh udah S3. Dan banyak teman-teman yang startnya dari BFM dulu, terusnya ikut ke SCFO atau SFM silakan gitu. Dan itu juga disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Ada juga teman-teman yang ikut kelas CFO, lalu kelas SFM, tapi BFM yang dikirim manajer keuangannya gitu. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga yang ownernya datang CFO, finance-nya dikirim ke kelas SFM. Silakan, boleh, boleh. Sesuai dengan kebutuhan aja ya. Oke, hadir Kang Deden Bekasi. Oh Bekasi lagi. Oh Pak Deden. Udah lama nih nggak ketemu Pak Deden. Ini alumni juga nih. Pak Deden dari Bekasi ya. Cibitung kalau nggak salah. Oke.
Alumni CFO, Budini Bali. Halo Budini, ketemu lagi. Pak Ramdan ikut nggak Bu? Pak Ramdan, saya kemarin saya nggak sempat ngobrol sama Budini ya dari Bali, dari jauh-jauh kemarin. Soalnya ini ya, apa namanya? Teman-teman udah pada sibuk sendiri, networking sendiri ya sama pengusaha-pengusaha lain di sana. Nggak apa-apa ya, kita menjalin silaturahmi, nambah rezeki juga ya. Siapa tahu dapat keberkahan, nambah nambah rezeki buat kita ya, saluran rezeki buat kita juga. Gara-gara kita bersilaturahmi dengan pengusaha seluruh Indonesia. Kemarin itu ada 90 peserta dari puluhan company ya, dari seluruh Indonesia. Dari mulai Banda Aceh sampai ke paling timur mana ya kalau nggak salah, kemarin Ternate ya kalau nggak salah ada tuh. Oke, Pak Ilham belum pernah ikut pelatihan. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ikut dari sini dulu aja nggak apa-apa startnya. Selamat datang Pak Ilham di komunitas ilmu keuangan. Oh ya, teman-teman, saya informasikan lagi, izin share screen ya. Mungkin teman-teman tadi ada yang belum tahu ya, ini kita baru open. Insya Allah hari ini materi kita lebih banyak ke ini ya, ke funding ya. Pilihannya investor, bentuk kemitraan, pinjam dari bank. Jadi biasanya teman-teman kalau mau tumbuh butuh growth, ya ini pilihannya ya. Ketika growth mau investor, mau kemitraan, mau pinjam atau pinjam dari bank gitu ya. Kalau organik ya tentu aja nggak secepat kalau kita ada suntikan dana dari ini lain ya, apa dari investor, dari kemitraan atau dari pinjam dari bank. Oke, tentunya nanti guest speaker-nya Coach Zak, beliau seorang business finance expert. Buat teman-teman yang belum kenal, ya salam kenal. Beliau insya Allah akan jadi narasumber kita pada hari ini. Dan perlu kami informasikan buat teman-teman yang belum pernah ikut kelasnya ilmu keuangan, boleh. Wah, sebentar nih kok nggak mau share ya. Tapi share screen saya masuk kan ya tadi teman-teman ya? Bentar. Oh ya ya ya, ada yang salah. Oke, izin share screen. Boleh ya? Saya mau informasikan ke teman-teman. Oke, kelas Smart Financial Map insya Allah kita adakan nanti pada tanggal 22 dan 23 Juni ya di Hilton Hotel Bandung. Jadi kita belajar apa nih di sini Mas Bayu di Smart Financial Map? Mungkin nanti teman-teman bisa spill juga sama Coach Zak ya. Ini materinya apa aja di Smart Financial Map. Tentunya kita bakal belajar banyak analisa ya, beda dengan kelas CFO. Jadi sering banget yang nanya, Mas bedanya apa nih belajar di kelas CFO dengan belajar di kelas SFM? Kalau CFO mungkin kita banyak ke strategiknya ya, nanti di SFM kita belajar analisanya gitu. Kenapa sih Mas nggak disatuin aja? Wah, nggak cukup 2 hari, bisa 4 hari ya, minimal 4 hari ya. Biasanya kalau kalau teman-teman harus meluangkan waktu 4 hari untuk workshop kayaknya agak susah ya, agak berat ya. Mungkin baiknya memang dipisahkan gitu. Dan di bulan Juni ini juga selain Smart Financial Map, kita juga ada event 2 bulan mentoring keuangan bisnis bersama Coach Zak. Ini pendaftarannya 4,5 juta rupiah. Insya Allah masih early bird ya. Nanti teman-teman cek aja di chat room yang di-share oleh operator ilmu keuangan ya, yang resmi ya, OPT IKA tuh ya, yang namanya OPT IKA. Jadi 2 bulan ini apa teman-teman bisa belajar bersama Coach Zak. Setiap minggu kita dikasih akses materi untuk masuk ke materinya, ntar ada modulnya juga. Dan selama seminggu itu nanti kita akan didampingi oleh fasilitator ketika kita mempelajari dan mengimplementasikan. Nah ini bedanya dengan kelas ya. Kalau BFM ini kita banyak ke implementasinya. Gitu. Makanya rekomendasi sebenarnya yang utama adalah business owner yang udah ikut kelasnya juga, atau business owner yang memang sudah paham finance, atau business owner yang mau ngirim manajer keuangannya supaya align ya sama materi-materinya. Jadi business ownernya belajar kelas CFO, belajar ke SFM, nanti manajer keuangannya belajarnya bersama Coach Zak karena mereka yang di lapangan ya untuk keuangan gitu. Atau business owner yang memang belum punya manajer keuangan tapi mau belajar implementasinya, silakan. Dan banyak kok, hampir lebih dari 50% biasanya business owner yang ada di kelas BFM. Sisanya biasanya yang dikirim oleh ownernya ya. Jadi nanti setelah 1 minggu pembelajaran, ada 1 minggu sekali setiap hari Jumat, insya Allah kita adakan Zoom meeting langsung dengan Coach Zak. Nah ini open kamera dan bisa open mic gitu. Oh mungkin lebih jelas ini aja ya mungkin ya. Pak Robert, operator ilmu keuangan, ready nggak video highlight kelas BFM biar teman-teman bisa tahu nih gambarannya gimana sih kalau kelas BFM itu. Kita sambil nunggu Coach Zak masuk ya. Boleh ya di share Pak Robert ya. Ya silakan Pak Robert. Oke, kita buka ya. Ini highlight dari kelas BFM bersama Coach Zak. 2 bulan belajar bersama Coach Zak.
Iya, itu dia highlight dari kelas BFM ya, Business Finance Mentoring. Jadi selama 2 bulan teman-teman belajar intensif dengan Coach Zak dan fasilitator ilmu keuangan tentunya ya. Nanti setiap minggu dikasih akses untuk materi, teman-teman bisa pelajari dan implementasikan ke bisnisnya dan didampingi juga oleh fasilitator jika dibutuhkan. Nanti seminggu sekali setiap hari Jumat teman-teman mulai start tanggal 7 Juni ya, teman-teman bisa apa namanya? Masuk kelas bersama Coach Zak ya, live ya, live Zoom. Jadi bisa open kamera seperti tadi ya, bisa diskusi langsung dengan Coach Zak dan bisa langsung mengimplementasikan materi-materi yang disampaikan selama seminggu sekali tersebut gitu. Oke, ya yang belum daftar yuk segera daftar gitu. Kalau teman-teman nanya, "Mas, bagusnya mana ya belajar di SFM dulu apa kelas di BFM dulu?" Ya sebenarnya sih nggak ada mana yang lebih bagus. Teman-teman ada yang belajar dari kelas BFM lanjut aja kelas CFO silakan ya. Karena metodenya beda-beda. Metodenya beda ya. Yang BFM ini lebih banyak ke implementasi gitu ya. Kalau SFM sama CFO itu banyak ke apa ya transfer transfer ilmu ya kalau di situ. Kalau di sini banyak ke implementasi. Jadi makanya rekomendasinya kalau untuk BFM ini untuk manajer keuangan atau business owner yang belum punya manajer keuangan, silakan daftar di kelas BFM. Mungkin boleh ya Pak Robert di-share di chatroom untuk pendaftaran atau mau tanya-tanya dulu silakan, silakan ada di chatroom. Oke, ini teman-teman peserta udah nambah lagi tadi 120 udah sekarang nambah lagi 145. Jadi yang baru yang baru masuk ya, saya ucapkan selamat datang. Kita sambil nunggu Coach Ucak, nggak apa-apa ya. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya, insya Allah beliau masuk. Soalnya beliau lagi dari luar kota tadi ya, izin sama saya, titip sama saya, tolong teman-teman ditemenin dulu teman-teman peserta. Saya agak telat masuknya, pesan beliau seperti itu. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita tunggu Coach Ucak sambil santai teman-teman baru pulang dari kantor atau baru pulang dari meeting. Yang mau mandi silakan mandi dulu. Kayaknya sih udah mandi ya. Mau apa namanya? Mau sambil tiduran silakan. Kan nggak open kamera, jadi bisa nggak kelihatan. Ya, oke oke. Yang baru datang silakan Pak, teman-teman sekalian chat namanya, dari kota mana dan bidang usahanya apa. Kalau memang alumni silakan ketik juga alumni kelas apa. Oke. Kok telatnya lama banget ya, maaf Bu. Karena beliau juga apa namanya? Perbedaan waktu juga ya, soalnya di luar kota. Mohon maaf Bu Tejasari ya. Boleh teman-teman mungkin yang belum datang silakan ketik di chatroom nama, dari kota mana, bidang usahanya apa. Ini saya lihat dulu di atasnya. Pak Hendy Cirebon, desain interior dan arsitektur. Oh, Pak Hendy kayaknya kenal deh. Apa saya salah? Mungkin Pak Hendy bukan bukan yang itu ya, mungkin ada lagi yang lain. Mungkin ya. Pak Fala dari Surabaya, konstruksi dan F&B. Wah, luar biasa. Punya 2 bidang usaha ya, Pak Fala. Salam kenal, Pak Fala. Boleh, boleh, boleh. Kita lihat paling atas. Oke. Ibu Masayu, pendidikan Mas Bayu. Oh ya, tadi ya yang ngirim ke Eropa ya di bidang pendidikan Ibu Masayu. Salam kenal Bu Masayu. Ini saya random aja nih ya teman-teman ya. Ini ada beberapa yang belum saya baca di atas nih. Bu Atik dari Jogja F&B. Salam kenal Bu Atik. Luar biasa. Bu Ida, Kuningan, bidang usaha jasa. Jasa pergudangan, agregator, dan ekspedisi. Oke, salam kenal Bu Ida. Kayaknya saya baru kenal sama Bu Ida nih, Kuningan ya. Salam kenal. Pak Vino, pembesaran ikan patin. Wah, perikanan. Luar biasa. Alhamdulillah. Wah, udah hadir nih Coach Zak di sini alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman saya bacakan dulu sekali lagi buat yang teman-teman baru hadir di sini yang tadi saya cek baru 120 sekarang udah 143 ya. Ya, jadi tata caranya nanti kita ada 2 sesi. Sesi pertama sesi pemaparan materi tentunya ya yang terkait dengan topik yang sudah kita bahas tadi. Topik kita hari ini adalah apa tadi ya? Oke, perlu dana untuk berkembang, investor kah, kemitraan atau dana dari bank. Ya, jadi teman-teman nanti sesi pertama Coach Uzal akan memaparkan materinya, silakan disimak baik-baik. Kalau teman-teman mau berinteraksi silakan di chatroom ya, berinteraksi di chatroom. Nanti kalau buat diskusinya teman-teman bisa isi di kolom Q&A ya gitu ya. Nah, untuk informasi-informasi terkait dengan ilmu keuangan nanti bakal kita share di chatroom. Pastikan informasinya hanya dari operator resmi ilmu keuangan ya. OPTIK ya, yang namanya OPTIK. Nanti mungkin ada beberapa link ya, link website ilmu keuangan kita kasih free juga. Jadi buat peserta di sini ntar dapat free nih, free ebook. Nanti yang ngasih linknya nanti operator resmi ilmu keuangan. Terus teman-teman yang mau diskusi juga sama fasilitator ilmu keuangan terkait dengan materi-materinya, saya baru mau belajar sama Coach Zak nih, saya belajarnya di kelas mana, mau belajar dulu. Sebaiknya ke kelas yang mana, mau konsultasi dulu, boleh. Nanti di-share juga link WA-nya langsung sama fasilitator ilmu keuangan. Nanti ingat ya, linknya hanya dari operator ilmu keuangan yang resmi, OPTIK ya. Oke.
Sip, sip. Coach, udah ready Coach Usak? Ini udah pada nggak sabar teman-teman dari tadi nih. Coach Usak sudah ready belum gitu ya? Oke. Alhamdulillah udah ready nih. Assalamualaikum Coach Usak. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. kayaknya Sorry, sorry. buru-buru ngejar waktu ya. Iya, saya lagi di luar kota lagi. Aduh, Solo, di Solo Coach. ya lagi di Solo, biasalah. Kalau Siap, saya keluar siap. kota. Kayaknya pendampingan itu ya, pendampingan salah satu alumni kita juga ya. Ya, Di betul. Solo. Oke. Coach, alhamdulillah nih teman-teman udah ready 153 dan masih terus nambah ya. Tadi di chatroom udah pada nggak sabar nih. Wah, Coach Rusak masih lama nggak ya gitu? Alhamdulillah udah hadir di sini teman-teman. Tadi saya perkiraan saya sekitar 10 menit lagi ternyata udah masuk Coach Rusak. Alhamdulillah. Coach ini peserta udah ready 153 orang dan udah saya kenalkan juga Coach Usak dan teman-teman di sini juga udah memperkenalkan dirinya di chatroom udah lengkap tuh. Dari kota mana, dari bidang usahanya apa gitu ya dan udah ready mengikuti materi kita pada hari ini gitu ya. Untuk mungkin untuk memperefisienkan waktu ya teman-teman ya. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Coach Usak. Silakan teman-teman ikuti materinya, silakan berinteraksi dengan Coach Usak di kolom chatroom. Q&A-nya kita kunci dulu. Nanti sesi kedua kita lanjut lagi dengan sesi diskusi tanya jawab. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan Coach Usak. Oke. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabar. Oke, sorry banget saya telat karena tadi di jalan ya. Saya buru-buru ke hotel. Karena saya lagi di luar kota, lagi di Solo, teman-teman. Apa biasalah kita kalau keluar kota ada aja ya kita aja diajak makan malam dan segala macem gitu ya. Jadi ya saya harus buru-buru tadi ke hotel. Jadi mohon maaf saya agak telat. Mudah-mudahan tidak mengurangi satu apapun gitu ya dan insya Allah apa yang bisa nanti saya bagikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat tentunya buat bisnis Anda semua. Oke, terima kasih ya Pak Ilmu Keuangan juga yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bertemu untuk bisa saling belajar gitu ya dan kita terus menuntut ilmu anytime gitu ya anywhere kita terus belajar ya karena apalagi kita kalau teman-teman sebagai muslim kewajiban kita sebagai muslim adalah salah satunya adalah menuntut ilmu ya menuntut ilmu. Oke, Pak Antoni, Insya Allah udah lama nggak ketemu. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Chef Ya, Chef Anthony. spesialis Japanis. Oke, teman-teman, sesuai dengan brosur ya, saya akan sharing ke Anda semua tentang apa perlu dana untuk berkembang. Jadi salah satu cara untuk bisa mengembangkan bisnis itu adalah dengan pendanaan. Nah, saya akan sharing, saya pengen bermain dari sisi keuangan ya, teman-teman ya. Bermain dari sisi keuangan. Pertanyaannya ya, apakah untuk berkembang kita harus mencari pendanaan? Ya, teman-teman silakan bantu jawab ya. Apakah biar bisnis kita berkembang, apakah kita harus melakukan fundraising atau funding ya atau mencari partner either itu investor atau bank atau apapun itu untuk Anda berkembang. Apakah harus seperti itu atau enggak? Atau ada cara yang lain? Coba silakan teman-teman. Tidak harus. Oke. Tergantung. Kalau misal dana yang dibutuhkan nggak gede ya sendiri aja. Oke. Harus. Ya perlu. Oke. Oke, pertanyaan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya teman-teman ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena bisnis itu bukan salah benar, gitu. Bukan apa semua strategi juga bisa bisa membuat bisnis kita tumbuh. Yang terpenting adalah apa strateginya sesuai dengan tujuannya. Sama, kita memilih rute kendaraan sesuai dengan kita mau berangkat kemana. Itu yang penting. Gitu ya. Oke, sekarang saya akan bahas ini dulu teman-teman.
Ini salah satu materi di kelas-kelas saya biasanya men-trigger para peserta dari 4 kotak ini. Saya mau menceritakan bagaimana uang itu berputar di dalam sebuah bisnis. Gitu ya. Bagaimana uang itu berputar di dalam sebuah bisnis. Nah, saya mau ceritakan dulu, misalkan ada seseorang, buat alumni biasanya udah tahu nih cerita ini nih. Ya, tapi cerita ini menurut saya paling mudah untuk kita pahamin. Bagaimana uang itu berputar di dalam sebuah bisnis dan bagaimana perputaran uang itu menyebabkan meningkatnya modal dan akhirnya bisa meningkatkan bisnis. Nah, sekaligus kita juga belajar akuntansi lah, ya sedikit accounting. Oke, sekarang misalkan ada orang, dia pengen bikin ya rumah makan nasi goreng atau bikin bisnis nasi goreng pakai gerobak. Nah, misalkan namanya si Jono, ya saya bilang namanya si Jono, karena hari ini sudah jarang namanya Jono. Oke, jadi ada seorang namanya si Jono, dia pengen bikin bisnis nasi goreng, konsepnya pakai gerobak. Nah, modal yang dibutuhkan 20 juta. Oke, modal yang dibutuhkan 20 juta. Nah, pertanyaannya, pada saat si Jono ini pengen bikin bisnis nasi goreng pakai gerobak, apa dulu yang si Jono harus lakukan? Si Jono harus melakukan apa dulu? Apakah pertama kali si Jono harus bikin gerobak, ataukah si Jono nyari duit dulu 20 juta agar bisa bikin gerobak, atau si Jono langsung jualan aja walaupun nggak ada gerobaknya gitu. Kira-kira kalau si Jono itu pengen bikin bisnis nasi goreng dengan konsep pakai gerobak, apa aktivitas pertama yang harus dilakukan sama si Jono, teman-teman? Bikin gerobaknya, atau cari duitnya dulu, atau langsung jualan? Yang mana, teman-teman? Langsung jualan? Nah, cari duit dulu. Ya, konsepnya pakai gerobak ya. Jadi dia hanya baru bisa jualan kalau sesuai dengan konsepnya gitu. Oke? Oke. Nah, kalau kita buat gerobak dulu, duitnya dari mana? Karena bikin gerobak pakai duit, kan gitu ya. Kalau kita jualan dulu kan belum ada gerobaknya, gitu ya. Karena konsepnya kan bisnis nasi goreng pakai gerobak. Nah, oke. Saya sepakat dengan yang cari duitnya dulu. Jadi sebelum bikin gerobak, dia harus cari duit dulu buat bikin gerobak ini. Nah, cari duit itu duit itu yang disebut dengan capital. Teman-teman pahamin dulu ya, capital. To modal. Nah, aktivitas ini disebut dengan aktivitas pendanaan atau aktivitas financing. Jadi cari duit dulu dia, ya. Nah, artinya apa? Gerobak ini nggak mungkin ada kalau si Jono nggak punya modal. Nah, modalnya bisa dari modalnya duit dia sendiri, bisa pakai duit orang lain, gitu ya. Yang penting harus ada duitnya. Karena kalau nggak ada duitnya, dia nggak bisa bikin gerobak. Cuma duitnya nggak harus pakai duitnya si Jono, bisa pakai duit orang lain. Nah, jadi proses mencari duit, ya berarti dia fokus dulu ya mencari capital. Nah, capital ada 2 jenis. Ada yang bentuknya equity, ya ada yang bentuknya debt, utang. Ya, equity, ya equity financing atau pendanaan equity. Equity dengan debt ini adalah 2 jenis, ya 2 jenis permodalan yang beda. Ya, saya kasih contoh gini, si Jono setelah dia punya ide pengen bikin bisnis nasi goreng pakai gerobak,
dia berpikir modal yang dia pengen dapatkan itu adalah dari celengannya dia. Jadi si Jono tuh nyelengin, lalu celengannya dibongkar, lalu ada duit 20 juta tuh. Nah, duit 20 jutanya itu disetorin sama si Jono, dipakai buat belanja gerobak. Artinya 100% modalnya si Jono untuk berbisnis nasi goreng itu dari celengannya si Jono dan disetorkan dalam bentuk penyertaan modal. Nah, maka penyertaan modal yang dilakukan si Jono tersebut itu yang disebut dengan equity financing. Artinya bukan debt di situ, bukan pinjaman. Ya, itu disebut dengan equity. Nah, skenario yang kedua, si Jono bongkar celengan, ternyata uangnya kurang. Yang di celengan cuma ada 10 juta. 10 jutanya lagi dia pinjem ke temennya. Boleh ya, kayak gitu teman-teman. Nah, terkumpullah duit 20 juta. Nah, cuma terkumpulnya duit 20 juta, kalau di skenario yang kedua, itu berpengaruh terhadap struktur modal. Struktur modalnya ya, kalau yang skenario yang pertama 100% equity, kalau yang kedua bisa jadi 50% equity, 50% debt. Ya, pinjaman. Oke. Nah, nanti sebelum kita belajar tentang apa itu equity, apa itu debt. Ya, pinjaman. Ya, pinjaman itu ya pinjaman harus dibalikin dan biasanya ada cost of debt, ya, interest, ya, ada bunga. Ya, kalau syariah ada return, gitu ya, ada margin misalkan. Nah, kalau equity, ya itu bukan debt, tidak harus ada pengembalian, gitu ya, tidak harus ada pengembalian secara fix, tapi dia berhak atas kepemilikan. Nah, skenario yang ketiga, si Jono pengen bikin bisnis nasi goreng, ternyata dia nggak punya modal sama sekali, nggak punya celengan. Sehingga 20 juta yang dia dapat, dia pinjam dari temennya. Nah, berarti model pendanaannya si Jono 100%, ya, 100% itu adalah debt, struktur modalnya. Oke, struktur modalnya 100% adalah pinjaman. Nah, yang keempat skenarionya adalah si Jono nggak punya uang sama sekali, atau dia punya uang sedikit, ya, dia punya uang sedikit atau 10 juta lah misalkan, dan dia nyari duit 10 jutanya lagi dari temennya. Nah, tapi si Jono meminta temennya untuk menyertakan duitnya itu dalam bentuk equity. Lalu si Jono akan memberikan sharing saham, membagi saham kepemilikan kepada temannya. Jadi uang yang masuk itu bukan pinjaman, walaupun tuh bentuknya ada duit orang lain. Ya, jadi temannya sebagai pemodal ya, investor. Dia ikut berpartisipasi dalam equity financing atau equity participation. Nah, itu 4 jenis bagaimana modal itu dikumpulkan. Nah, kalau teman-teman di keuangan, teman-teman bisa ngelihat struktur modal itu di neraca tuh. Ya, di bagian neraca teman-teman bisa lihat tuh. Ya, kira-kira perusahaan itu didanai modalnya itu pakai apa? Pakai equity kah atau pakai debt? Maka ada rasio namanya debt to equity ratio gitu. Gitu ya, untuk melihat rasio dari struktur modal. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, jenis-jenis. Jadi banyak cara uang itu bisa masuk. Nah, sekarang kita kenalin dulu equity dengan debt. Tapi nanti dulu deh, saya mau lanjut dulu ya. Terkumpullah duit 20 juta, ya, duit 20 juta ini terkumpul dengan berbagai macam caranya tadi. Lalu si Jono melakukan aktivitas investing atau investasi. Ya, investing atau investasi dengan membeli gerobak atau membuat gerobak.
Nah, aktivitas membeli gerobak, membeli alat masak, alat makan, ya, itu adalah aktivitas investasi atau investing. Ya, perusahaan membeli aset, membeli pabrik, membeli mobil, membeli mesin dan segala macam. Nah, setelah si Jono melakukan aktivitas investasi, jadilah gerobak beserta dengan perlengkapan masak, perlengkapan makan dan lain-lain. Sehingga si Jono udah bisa jualan. Nah, jualan itu adalah aktivitas operasional atau operating activity atau aktivitas operasional. Dia jualan nih pakai gerobak, ya. Nah, ketika dia berjualan, dia juga harus membayar biaya-biaya, beban. Ada COGS, ada HPP, ada beban penjualan, beban marketing, gaji dan segala macam, ya. Sehingga di dalam satu periode, dalam satu waktu, tercatatlah bisnis nasi gorengnya si Jono ada penjualan dan ada biaya. Maka penjualan dikurangin biaya, sisanya adalah keuntungan. Kalau penjualannya lebih besar dibanding biayanya, bebannya. Tapi kalau bebannya lebih besar dibanding penjualannya, maka rugi dia. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Nah, lalu singkat cerita si Jono untung nih. Ya, dari hasil jualannya dia untung 5 juta sebulan. Ya, si Jono memiliki keuntungan 5 juta. Nah, profit dia. Nah, 5 juta ini si Jono bingung. Boleh nggak duit 5 juta keuntungannya ini diambil sama si Jono untuk membeli peralatan mancing karena si Jono kebetulan hobi mancing. Boleh nggak teman-teman? Boleh nggak? Duit 5 juta itu diambil sama dia. Ya, untuk keperluan pribadinya dia. Hmm? Ya, jadi ini bisnisnya si Jono, ya, ini bisnisnya si Jono 100% lah. Ini bisnis si Jono. Lalu perusahaannya untung 5 juta, boleh nggak 5 jutanya ini diambil sama si Jono? Bisa nggak diambil gitu? Jawaban pertanyaannya mungkin saya rubah ya. Bisa nggak diambil? Bisa. Boleh. Ya. Kenapa boleh? Kenapa bisa? Karena keuntungan ya itu 100% punya haknya pemegang saham. Jadi pemegang saham itu berhak atas keuntungan. Ya. Dari duit yang udah ditaruh sama pemegang saham 20 juta tadi, ada keuntungan 5 juta. 5 juta itu boleh diambil karena haknya pemegang saham. Nah, jadi bisa diambil walaupun harusnya tahan dulu kan gitu ya teman-teman bilang ya. Sabar. Ini bisnis masih kecil, puasa aja dulu gitu ya. Tapi bisa. Bisa ya teman-teman. Nah, akhirnya si Jono memikirkan sesuatu. Wah, kalau gua ambil bisnis gua nggak berkembang. Kalau gua nggak ambil, ada deh gua puasa dulu. Nah, ketika keuntungannya itu tidak diambil, maka itu yang disebut dengan laba ditahan atau return earning. Ya, keuntungan yang ditahan, return earning. Ya, laba yang ditahan. Nah, kalau keuntungannya itu diambil, maka bisa dibilang ini dia mengambil dividen, ya, kalau dia bentuknya PT, atau dia mengambil preferred atau private, kalau dia CV, ya, atau perorangan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Or bisa juga sama si Jono diambil sebagian, sebagiannya lagi ditahan. Jadi boleh, ya. Kalau di perusahaan ini ya tergantung rapat umum pemegang saham. Ya, walaupun sebenarnya ada undang-undang PT ya untuk menahan sekian persen dari laba.
Alright, kita lanjut dulu. Nah, kita anggap aja si Jono menahan keuntungannya sehingga ada saldo laba ditahan sebesar 5 juta. Nah, ketika laba ini ditahan sama si Jono, maka akan mempengaruhi apa, teman-teman? Ketika laba ini ditahan, akan mempengaruhi modal. Betul ya. Modal yang mana nih? Akan balik lagi ke sini nih. Jadi ketika laba ditahan, akan balik lagi ke aktivitas financing. Akan berpengaruh terhadap, betul, equity. Ya. Jadi ini anggapannya kayak setoran modal lagi. Wah, ini kan uangnya si Jono nih 5 juta nih. Dia bisa ambil, bisa enggak. Jadi ketika ini sama si Jono enggak diambil, itu sama perlakuannya, berarti dia menyetorkan kembali uangnya dalam bentuk equity. Berarti equity-nya bertambah. Ya. Cash ya pasti berpengaruh ya. Cash-nya ini nanti di cash flow-nya. Kalau di neracanya berpengaruh di equity. Equity terhadap cash gitu ya. Betul ya, Ilham. Alright, jadi dia akan meningkatkan saldo equity. Terus sama si Jono berputar, setelah 2 bulan untung 5 juta per bulan, ditahan lagi sama si Jono. Karena si Jono punya mimpi pengen buka cabang yang banyak. Akhirnya setelah 4 bulan, dan sebulan itu keuntungannya 5 juta, si Jono sadar. Ternyata equity-nya dia udah makin bertambah. Ya. Terus saldo cash-nya juga cukup. Ya, ada duit nganggur 20 juta lah kira-kira gitu. Lalu si Jono berpikir untuk buka cabang. Ya, dia buka cabang. Yang kedua, dari hasil laba ditahannya ini. Nah, seterusnya sama dia diputar si Jono puasa nggak ngambil keuntungan, ya, sampai akhirnya setelah di bulan ke-10 cabangnya jadi 4, bulan ke-12 cabangnya jadi 6, dan seterusnya. Oke, nah, model pertumbuhan bisnisnya si Jono seperti ini, ya, orang nyebutnya macam-macam. Ada yang menyebutnya self financing, ada yang menyebutnya bootstrapping, ya, dan segala macam. Artinya, si Jono tidak memerlukan orang ketiga, Jono tidak memerlukan bank, tidak perlu investor untuk bisa meningkatkan bisnisnya. Jadi dia hanya mengandalkan keuntungan yang ditahan, gitu ya. Nah, berbeda dengan si Tono. Nah, si Tono sekarang dia sama-sama pengen bikin bisnis nasi goreng pakai gerobak, modalnya sama 20 juta. Lalu si Tono juga mencari modal seperti yang Jono lakukan, dan dia bikin gerobak, lalu dia jualan, dan untungnya kira-kira sama lah 5 juta. Lalu si Tono ini ngikutin jejaknya si Jono, ya, dia puasa lagi, dia nggak ngambil keuntungannya. Dia nggak ngambil keuntungannya, sehingga meningkatkan modal atau equity. Lalu si Tono setelah 4 bulan, untungnya makin banyak, ada duit 20 juta nganggur, si Tono buka cabang yang kedua. Seterusnya dia buka cabang yang ketiga, buka cabang yang keempat, dan seterusnya. Seperti yang dilakukan sama si Jono. Sampai akhirnya si Tono menemukan sebuah titik di mana dia sadar bahwa kalau cara dia untuk mengembangkan bisnis nasi gorengnya sama dengan caranya si Jono, maka dia akan kesulitan mengalahkan si Jono karena si Jono lebih dulu. Ya, si Tono cabangnya 4, si Jono udah 10, dan seterusnya. Karena model pendanaan bisnisnya, ya, menggunakan model yang sama. Ya. Oke. Nah, jadi pahami ya teman-teman ya. Sampai si Tono berpikir untuk mencari cara yang lain. Untuk mencari cara yang lain agar bisnisnya bisa berkembang. Karena si Tono sadar bahwa kalau caranya
sama seperti yang dilakukan sama si Jono, maka bisnisnya sulit berkembang. Sulit bisa ngalahin atau mengejar ketinggalan dari kompetitornya si Jono. Nah, akhirnya si Tono membuat bisnis proposal, investment, ya, investment deck. Dia cari dia akhirnya punya investment deck dan dia menawarkan, dia memvaluasi bisnisnya dan dia mencari investor yang mau invest 1 miliar dan dia akan sharing sekitar 25% kepemilikan saham dengan prospektus, dengan bisnis plan yang udah dia buat, dan tujuannya 1 miliar ini dia akan membuka 50 cabang. Asko. Akhirnya singkat cerita dapat nih si Jono pendanaan equity. Ya. Tapi equity-nya di sini bukan dari laba ditahan, tapi equity dari investor. Either itu angel investor, venture capital, private equity, atau bisa juga IPO, publik, dan segala macam. Ya. Masuklah duit 1 miliar, dan dia lepas 25% kepemilikan, dan dia punya, dan 1 miliar ini bisa untuk buka 50 cabang. Nah sekarang, kondisinya adalah, Jono punya 20 cabang, 100% kepemilikan. Tono punya 60 cabang, 75% kepemilikan. Menurut teman-teman, yang mana yang bisnisnya lebih besar sekarang? Bisnisnya si Jono atau si Tono? Oke, Tono lebih besar. Ya, kenapa Anda nggak jawab Jono? Kan Jono punya 100%. Si Tono punya 75%. Ya, yang mana yang bisnisnya lebih besar? Si Jono punya 100% kepemilikan dan si Tono punya 75% kepemilikan. Nah, kalau Anda mau membandingkan Jono dan Tono, maka paling gampang Anda harus 100%-kan dulu si Tono. Ya, 100%-nya harus kita adu dulu nih, biar sama. Maka Anda harus cari tahu 75% dari 60 cabang adalah 100%-nya si Tono. Maka kalau kita hitung pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Kali 60 sama dengan 45. Berarti 100%-nya si Tono adalah 45 cabang. Ya, 100% si Tono. Jadi si Tono memiliki 45 cabang yang dimiliki sama dia 100%. Nah, artinya bisa dilihat di sini bahwa bisnisnya si Tono lebih cepat, lebih besar. Ya, maksud saya dia lebih besar. Oke. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, teman-teman, bisnis Anda jangan lihat dari persentage. Ya. Anda mesti lihat sekarang, kalau kita lihat di sini, cabang per share-nya atau outlet per share itu Tono lebih banyak. Ya, dengan anggapan ini mewakili revenue ya, berarti revenue juga lebih besar, maka revenue per share-nya lebih besar si Tono. Kalau ternyata tiap cabang ini menghasilkan keuntungan yang sama, maka earning per share-nya lebih besar si Tono. Itu satu keuntungan finansial. Yang non finansial apa? Paling simple. Kalau Anda misalkan supplier beras atau supplier cabai lah, supplier bawang, ya, Anda akan lebih suka bekerja sama sama si Jono atau si Tono, teman-teman. Anda akan lebih suka kerja sama sama si Jono atau si Tono kalau Anda suppliernya, ya. Nah, kenapa sama Tono, teman-teman?
ya, karena quantity kan, karena Anda bekerja sama dengan customer yang kuantitinya lebih banyak. Nah, sekarang apa keuntungan si Tono ketika dia udah dapat quantity? Apa keuntungan si Tono ketika dia udah mendapatkan quantity? Maka raw material cost lebih murah, tuh ya, tuh Denny jawab tuh, cost lebih murah. Raw material cost lebih murah. Lalu apalagi? Production cost, output cost lebih murah. Karena dia mendapatkan volume. Itu yang disebut dengan skala ekonomi. Jadi beli cabai 1 ton dengan cabai 10 kilo, maka harga per kilonya mungkin lebih murah yang 1 ton, ya, dapat diskon. Nah, di sini si Tono akhirnya mendapatkan banyak sekali privilege, ya, banyak sekali privilege karena bisnisnya yang udah dikembangkan, ya, brandnya udah mulai terkenal, dan akhirnya si Jono di sini terancam. Nah, dari slide ini yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah saya nggak mengatakan caranya si Jono atau caranya si Tono yang mana yang benar, yang mana yang salah, nggak ada. Dua-duanya melakukan cara yang benar. Tergantung tujuannya. Tapi kadangkala ya teman-teman, yang namanya bisnis, Anda itu nggak sendirian. Kadangkala kita pengennya ngomongnya gini ke dalam hati nih. Gue tuh pengen punya bisnis, nggak pengen ngutang. Gue pokoknya nggak mau ngutang. Gue nggak mau butuh investor. Gue kalau bisa, pokoknya gue organik gitu. Bapak Ibu, Anda sulit bicara seperti itu di bisnis. Kenapa? Karena Anda nggak bisa mempengaruhi orang lain. Anda bisa mempengaruhi diri Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa mempengaruhi orang lain. Suatu ketika, kalau Anda jadi si Jono, terancam nggak bisnisnya si Jono? Pertanyaan saya. Saya mau tanya ke teman-teman. Kalau Anda jadi si Jono, terancam nggak bisnisnya si Jono sekarang dengan strategi si Tono? Terancam dong, market share-nya kena, ya, market share-nya dia kena, terus juga brandnya dia kalah. Nah sekarang kalau si Jono terancam, menurut teman-teman apa yang harus dilakukan si Jono? Jono harus melakukan apa sekarang? Ya, ekspansi. Apa yang harus dilakukan Jono? Dengan cara apa? Nambah cabang. How come? Bagaimana caranya? Merubah mindset, ya. Mengancam si Tono dengan cara apa? Nah, akhirnya mau nggak mau, ya, salah satu caranya si Jono harus melibatkan orang lain, gitu ya, mengikuti caranya si Tono salah satunya. Dia melibatkan orang lain, dia harus melakukan pendanaan, dia harus mencari diferensiasi produk, dia harus melakukan research and development, ya, dia pengen buka cabang yang banyak. Tapi kalau menggunakan cara model pendanaan bootstrapping yang tadi nggak cukup, nggak bisa. Tapi kalau kita nggak ambil, kalah kita. Kalau kita kalah, habis kita punya market share, ya. Market share kita habis, akhirnya apa? Ya udah, bisnis kita akan lama-lama hilang. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ya, yang ingin saya sampaikan gini, bisnis itu ada hal yang bisa kita pengaruhi, ada hal yang tidak bisa kita pengaruhi. Kompetitor, si Jono tidak bisa mempengaruhi si Tono. Begitupun sebaliknya. Jono mungkin punya keinginan sendiri, tapi keinginan kita kadangkala tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Oh, ternyata kompetitor lebih agresif. Maka game kita harus kita rubah. Ya, kita harus lakukan game changer namanya. Kita mencari game changernya. Changing the game. Ya, bagaimana caranya gitu ya. Kita bisa merubah. Tujuannya apa? Biar lebih sustain. Gitu ya, biar lebih sustain. Nah, sampai di sini yang ingin teman-teman, saya berharap teman-teman menangkap sesuatu. Bahwa mencari investor atau bisnis dengan modal sendiri, ya, Anda melakukan bootstrapping, dua-duanya ada plus minus, ya, dua-duanya ada plus minus. Tentunya
bukan berarti si Tono ini selalu benar, belum tentu juga. Ya, apa minusnya dari si Tono? Karena udah ada orang lain, dia harus eh, transparan gitu ya. Dia harus membuat laporan berkala. Dia harus bla 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 bla. Dia harus melakukan banyak hal. Gitu ya. Artinya memang si Tono itu udah nggak bisa sembarangan lagi karena udah ada orang lain di sana. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang harus diperhatikan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, Anda bisa tumbuh dengan modelnya si Jono, bisa juga tumbuh dengan modelnya si Tono. Gitu ya, modelnya si Tono. Nah, jadi ini kembali lagi ke Anda. Nah, lalu kapan Anda mau jadi Jono, kapan Anda mau jadi Tono? Nah, saya mau kasih tips teman-teman ya. Tipsnya gini. Kalau Anda mau jadi si Tono, kalau Anda lihat tadi story-nya si Tono itu melakukan funding untuk bertumbuh. Ya, artinya Anda boleh melakukan pendanaan, mencari pendanaan kalau tujuannya memang untuk menumbuhkan bisnis Anda. Jadi jangan Anda mencari pendanaan untuk gali lubang tutup lubang gitu ya. Atau Anda mencari pendanaan hanya untuk membeli aset yang nggak produktif dan segala macam segala macam. Jadi make sure ya pendanaan itu untuk bertumbuh. Maka saya selalu bilang funding is just a tool to grow. Ya, itu alat untuk bertumbuh. Anda IPO tujuannya mau tumbuh. Anda mau ketemu investor tujuannya mau tumbuh. Mau ketemu venture capitalist, ketemu private equity tujuannya memang untuk bertumbuh. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu ya saya mau stop share dulu biar hilang nih ininya. Coach, bisa nggak sih kita seagresif si Tono tapi dengan cara si Jono? Nah, itu pertanyaan. Bisa nggak kita lebih agresif buka cabangnya dengan cara-cara seagresif si Tono dengan cara si Jono tidak memerlukan pendanaan? Jawabannya tergantung. Tergantung dari figur keuangan perusahaan Anda. Ya, kalau saya membuat 5 poin, ya, 5 poin, ya. Yang pertama, kalau Anda mau bisa tumbuh seagresif si Tono, walaupun mungkin nggak agresif banget gitu ya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan di dalam figur keuangan perusahaan teman-teman. Yang pertama, Anda harus make sure Anda punya EBITDA atau laba yang cukup. Ya, laba yang cukup. Untuk ya labanya itu nanti cukup untuk bisa Anda putar kembali ya untuk bisa mengembangkan bisnis Anda. Nah, pertanyaannya laba yang cukup tuh berapa? Kalau saya laba yang cukup itu dia harus di atas atau lebih besar ya dari suku bunga komersil. Jadi ibaratnya gini, kalau Anda pinjam duit itu berapa sih cost-nya ya? Jadi gini, keuntungan yang ditahan itu kan mirip-mirip dengan equity itu. Ya, sebenarnya itu mirip dengan equity karena dia akan ningkatin equity. Nah, sekarang pendanaan itu kan nggak mesti dari laba ditahan. Bisa juga dari pinjaman. Nah, pinjaman itu ada biayanya. Atau bisa juga bentuknya equity dari orang lain. Nah, equity dari orang lain pun ada biayanya. Maka Anda harus punya EBITDA yang bisa mengalahkan biaya-biaya dari duit orang lain. Kalau saya patokannya EBITDA-nya minimal 2 kali dari suku bunga komersil misalkan. Kalau suku bunga komersial 12%, maka saya taruh di angka 24%. 24%, 25%, atau lebih dari itu lebih bagus.
Apa itu EBITDA ya? EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Saya akan bahas di tempat yang lain. Poinnya EBITDA adalah keuntungan. Anda boleh bilang ini laba operasional deh gitu ya, walaupun sebenarnya bukan itu. Oke, pertanyaannya lagi, apakah dengan EBITDA yang baik perusahaan bisa mendanai pertumbuhan sendiri? Jawabannya belum tentu lagi. Karena EBITDA yang bagus belum tentu ditopang dengan cash flow operasional yang sehat. Banyak perusahaan yang untung tapi duitnya nggak ada. Contohnya apa? Anda berbisnis dengan, maaf nih, misalkan dengan BUMN. Anda udah deliver, tapi pembayarannya masih 6 bulan lagi. Sementara Anda harus membayar ke supplier cash atau seminggu atau 2 minggu misalkan. Ya. Nah, jadi eh, variabel kedua adalah working capital cycle, perputaran dari modal kerja perusahaan. Working capital cycle itu adalah kita mau menghitung gap perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja itu rumusnya apa? Rumusnya itu adalah cash from customers, days of cash from customer plus days of inventory kurang days of cash to supplier. Nah ini rumusnya. Jadi kalau misalkan days of cash from customer, misalkan Anda mendapatkan duit dari customer itu 30 hari, dan Anda menyimpan inventory 30 hari, lalu Anda membayar ke supplier 30 hari, maka hasilnya 30. Nah, kalau hasilnya 30, maka perusahaan harus mendanai modal kerja selama 30 hari. Perusahaan harus punya duit ya untuk mendanai modal kerja selama 30 hari ke depan. Kalau duit itu nggak ada, Anda akan kesulitan untuk berbisnis. Nah, lalu berapa angka yang dibutuhkan di working capital ini? Jawabannya adalah zero atau nol. Kok bisa? Misalkan 30 tambah 30 ke suppliernya 60. Atau di sininya 15 kurang 30. Ya, pokoknya apapun yang ini hasilnya jadi nol. Kenapa? Karena kalau ininya udah nol, zero, ini disebut dengan zero working capital, ya. Maka pendanaan modal kerja bisnis Anda pada saat Anda nanti ekspansi itu didanai oleh supplier. Supplier lah pendananya. Contohnya siapa? Banyak perusahaan kayak Nike ya, semuanya udah didanai oleh supplier. Karena mereka udah berhasil menciptakan figur working capital yang cukup baik, mencapai angka 0. Ya. Dan salah satu modal uang yang besar, uang yang paling banyak diperlukan pada saat ekspansi adalah modal kerja. Ya. Pak, kita pengen omsetnya naik 2 kali lipat, tapi modal kerjanya nggak ada, ya susah. Ya, Anda bagaimana caranya naikin penjualan kalau barang yang dijual nggak ada gitu. Sementara kalau pengen ningkatin penjualan, Anda harus ningkatin dulu barangnya. Ya, misalkan Anda mau jualan aqua nih, omset Anda 1 miliar. 1 miliar ini terjual dari misalkan dari 10.000 piece misalkan. Kalau omset Anda 2 miliar, ya berarti harus 20.000 piece. Nah, dari 10.000 ke 20.000 piece, berarti kan Anda harus membeli ini lebih banyak. Nah, membeli ini itu disebut dengan modal kerja. Saya dipahamin ya, teman-teman. Nah, jadi working capitalnya udah harus zero.
Nah, yang ketiga, perusahaan memiliki free cash flow yang cukup, sehat, dan bisnis Anda tidak memerlukan capex yang besar atau belanja aset yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Nggak harus bangun pabrik yang gede-gede, nggak harus beli tanah yang mahal-mahal ya untuk pertumbuhan. Mungkin Anda bisa misalkan numpang produksi, maklon atau whatever itu gitu ya, or Anda bisa punya model pendanaan capex yang lain yang tidak memberatkan cash flow perusahaan. Ya. Lalu komitmen dari pemegang saham untuk menahan laba dalam komposisi yang lebih besar ya yang dibanding yang mereka ambil. Nah, jadi 5 poin ini mungkin bisa Anda bisa tumbuh ya. Tapi kalau EBITDA-nya kecil, working capital-nya masih besar, customer bayar 60 hari, sementara Anda harus membayar ke supplier cash, maka sulit Anda tumbuh ya dengan pendanaan internal seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi Anda coba perhatikan lagi ya kira-kira ya bisa nggak Anda tumbuh dengan modal sendiri? Kalau enggak, Anda punya pilihan. Anda pengen tumbuh yang seperti apa? Karena pertumbuhan itu macam-macam. Ada yang stable growth, tumbuhnya stabil atau eksponensial growth, tumbuh 2 kali, 3 kali lipat. Orang ada perusahaan juga yang declining nih, declining growth, tumbuhnya malah ke bawah gitu. Ya perusahaan-perusahaan yang udah besar. Nah, kalau Anda pengen stable, ya stabil aja lah. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Wih, pertumbuhan ekonomi 5% ya. Anda pengen tumbuh 5-10% stable. Gitu ya, silakan pilihan Anda gitu. Ya. Atau Anda pengen eksponensial, tumbuh 2 kali lipat. Ya, maka Anda harus lihat figur keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin mindset ya, sedikit mindset ya kita dalam menumbuhkan bisnis kita. Tentunya teman-teman banyak materi yang ingin saya sampaikan ya, teman-teman. Waktunya nggak ada gitu ya. Apa sih bedanya equity? Bagaimana sih Anda mencari dana? Apakah bagusnya apa pakai angel investor, venture capitalist, private equity? Lalu jenis-jenis investor ada gimana? Biar Anda nggak salah ketemu orang gitu ya. Anda harus paham mereka itu apa, kepentingannya apa, tujuannya apa, berinvestasi di perusahaan Anda. Ya, lalu road to IPO itu bagaimana sih gitu ya? Kalau perusahaan Anda pengen IPO gitu ya dan segala macam banyak sekali materi yang tentunya saya nggak bisa bagikan malam hari ini karena waktu gitu ya, tapi saya pengen sedikit tapi kita bisa diskusi lebih banyak ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail gitu ya, lebih banyak ya tentunya harus 2 hari gitu kan. Nah kalau mau 2 hari bareng saya ada kelas bulan Juni nanti insya Allah di Bandung di Hilton ya, Smart Financial Map gitu ya, Smart Financial Map itu insya Allah saya adakan di Hilton ya. Di Hilton di Bandung, Masya Allah tuh silakan teman-teman ambil slotnya karena di Hilton nggak bisa banyak-banyak ya. Dia tempatnya nggak sebesar di Trans. Tanggal 22 sampai 23 Juni 2024. Ini Sabtu Minggu nih insya Allah. Terus kalau teman-teman juga misalkan nggak bisa gitu ya, atau Anda alumni nih ya, Anda boleh juga ikut kelas mentoring nih. Bisnis financial mentoring, saya bisa juga bantu Anda untuk mementoring. Apa bedanya bisnis financial mentoring dengan SFM? Kalau SFM itu training, saya akan transfer knowledge, ya. Tentunya ada studi kasus dan lain-lain. Kalau BFM, Business Financial Mentoring, ya ini mentor, saya akan ngasih unjuk bagaimana Anda menggunakan tools, ya sehingga Anda bisa mengerjakan apa materi-materi. Nah, bagusnya memang sih, to be honest, yang ikut BFM bagusnya udah pernah ikut training saya. Jadi karena BFM itu lebih banyak, lebih bagaimana sih menggunakan tools, mengaplikasikan tools-tools keuangan di perusahaan. Nah, itu lebih cocok tuh teman-teman tuh. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan terhalang masalah jarak, silakan Anda bisa ikut BFM. Walaupun bagusnya Anda udah peserta BFM bagusnya sih pernah ikut training saya, either itu SFM maupun kelas CFO. Nah, itu ya mungkin ya.
teman-teman ya materi triggernya gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Bayu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Coach Zak ya. Teman-teman udah simak materinya tadi dengan Coach Zak. Ini langsung keluar banyak pertanyaan teman-teman di chatroom ya. Teman-teman kalau pengen tanya lebih lengkapnya nanti bisa hubungin admin ilmu keuangan ya. Nanti dikasih linknya sama Pak Robert di operator OPTIK ya. Nanti bisa dikasih linknya mungkin ya. Kalau teman-teman pengen nanya-nanya tentang program BFM itu apa, SFM itu apa ya. Insya Allah SFM kita adakan pada tanggal 22 dan 23 Juni nanti di Hilton Bandung. 2 hari ya. Buat teman-teman yang mau hadir, ayo segera daftar. Masih early bird, itu informasi early birdnya masih ada di chatroom, pendaftarannya juga masih ada di sana. Dan yang terdekat nanti kelas BFM, ini rekomendasi buat para alumni ya, alumni SFM atau kelas CFO yang mau mendalami, mau belajar implementasinya langsung ya dengan Coach Zak selama 2 bulan. Insya Allah kita adakan start tanggal 7 Juni nanti. Ayo segera daftar. Dan buat teman-teman yang mungkin memang udah berapa kali mau ikut yang kelas offline tapi terhalang masalah waktu, masalah apa namanya, nggak tepat waktunya, silakan boleh juga ikut kelas BFM nanti gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman biar tahu gambarnya, tadi kita udah sempat puter ya highlight dari kelas BFM seperti apa. Mungkin teman-teman di sini tadi saya puter itu kalau nggak salah peserta masih 100-an ya, ini udah nambah 2 kali lipatnya. Oke, sebelum saya buka ke sesi kedua nanti, jadi teman-teman jangan mana dulu ya. Nanti sesi kedua ini kita sesi tanya jawab, sesi teman-teman yang mau diskusi langsung dengan Coach Uzak silakan isi pertanyaannya di kolom Q&A. Kita open dulu sampai 10 pertanyaan dulu sambil kita nunggu pertanyaannya sampai 10. Boleh mungkin ya Pak Robert ya, kita open dulu highlight dari kelas BFM. Jadi supaya teman-teman ini tahu nih gambarannya seperti apa sih proses belajarnya di kelas BFM nanti ya, yang mentoring selama 2 bulan dengan Coach Uzak. Boleh silakan Pak Robert di open video highlight dari kelas BFM. Nah, mantap ya teman-teman sekalian ya, kelas BFM. Jadi pastikan teman-teman belajar juga di kelas BFM bersama Coach Uzak. Tadi kita lihat ya, bisa interaksi langsung dengan Coach Uzak, diskusi. Jadi selama 2 bulan, seminggu sekali teman-teman dikasih materi oleh Coach Uzak, modulnya dan materinya ya untuk dipelajari dan diimplementasikan tentunya. Dan selama seminggu tersebut, teman-teman nanti bakal didampingi oleh fasilitator dari ilmu keuangan. Nanti seminggu sekali, tiap hari Jumat, nanti teman-teman bisa diskusi seperti tadi ya, dengan Coach Uzak langsung, terkait dengan materi yang sudah diimplementasikan selama seminggu tersebut. Ya, yuk silakan teman-teman yang mau daftar selama ini mungkin belum bisa ikut kelas yang offline, nggak sempat baru bisa ikut yang online, silakan. Atau teman-teman yang kemarin udah ikut kelas SFM atau kelas CFO, mau mendalami, mau mengimplementasikan, silakan. Karena banyak sekali materi-materi yang mungkin tidak terjangkau ya materinya di kelas biasa, diperlukan kelas implementasi gitu. Coach Yusak, ini pertanyaan udah ada 8 orang nih Coach. Apa kita mulai aja nih Coach? Kita open sampai 10 dulu. Ya, teman-teman silakan nih. Masih ada 2 lagi nih. Boleh nih kalau ada yang mau ditanyakan atau teman-teman yang tadi nanya di kolom chatroom ya. Silakan di copy paste aja dulu ke kolom Q&A. Kita batasi dulu sampai 10 dulu. Kalau memang waktunya memungkinkan nanti Coach Cak mungkin bisa cek di chatroom kalau waktunya memang memungkinkan. Gitu. Coach, teman-teman udah ready nih Coach? Pertanyaan udah 8 insya Allah. Bentar lagi masuk kayaknya 10. Oke. Oke. Coach Oke. mungkin sebelum sebelum Q&A ini dulu kali Coach. Tadi kan kita udah puterin ini ya, apa namanya? Highlight dari kelas BFM gitu ya. Kan banyak yang bilang ini bagusan mana Mas Bayu? Saya ikut BFM dulu apa kelas online dulu atau gimana nih? Yang online dulu apa yang SFM dulu? Ya itu saling membutuhkan ya karena banyak materi yang nggak bisa dijangkau di kelas online bisa dijangkau di kelas offline. Banyak kelas yang di offline itu nggak terjangkau di kelas online ya, saling melengkapi tentunya gitu kan Coach ya. Boleh mungkin Coach di-share ke teman-teman, ini gimana sih metodenya kita belajar di kelas BFM nanti nih Coach? Ya. Ya, gimana baik? Gimana? Sorry, sorry. Tadi mic speakernya agak kurang ini. Oke. Ini kan banyak teman-teman yang memilih ya, milih SFM atau BFM. Kalau menurut saya sih dua-duanya kan punya materi yang kelebihan masing-masing ya, dan banyak materi yang di kelas BFM itu yang nggak terjangkau di kelas SFM. Banyak materi di kelas SFM yang nggak terjangkau di BFM juga. Semuanya kan saling melengkapi tentunya gitu ya. Dan kepengalaman kita banyak teman-teman yang kelas BFM masuk kelas SFM untuk ketemu langsung dengan Coach Yusak. Ada juga yang belajar di kelas SFM, ikut lagi kelas BFM untuk melengkapi implementasinya. Bahkan biasanya ngirim manajer keuangan gitu. Nah ini banyak yang belum ngerti nih Coach, teman-teman. Konsepnya gimana sih kalau pembelajaran di kelas BFM ini Coach gitu? Ya, BFM itu ya mentoring, namanya mentoring ya. Beda dengan training. Jadi kalau kita mentoring,
Kita lebih fokus memberikan contoh sama memberikan cara, memberikan tunjuk. Jadi banyak tools di situ, ya Oke, ya. teman-teman langsung praktek ya dengan tools-tools, dan saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan tools. Nah itu seperti itu namanya mentoring. Ya, ya, Mentoring itu kan betul. lebih memberikan tunjuk. Jadi gimana gini ya? Kalau Anda disuruh, Anda pengen ngajarin orang bagaimana cara gergaji kayu. Kalau training itu gini, training itu Anda harus paham dulu apa itu kayu, apa itu gergaji. Ya, Pahamin dulu materialnya apa. Nah, itu training tuh, gitu ya. Nah, tapi kalau mentoring, nah gini sini sini lihat nih ya, nih saya pegang gergajinya, ya, nah kayak gitu. Itu mentoring tuh. Nah, jadi mentoring itu lebih I show you, ya saya memberi tunjuk Anda. Tapi kalau training, I tell you, gitu ya. Transfer oke. knowledge, proses transfer. Nah, itu kayak gitu, itu beda. Siap, Nah, siap. jadi BFM itu lebih bagaimana kita mengeksekusi atau mengimplementasikan. Tapi kalau SFM itu bagaimana kita mengetahui, gitu ya, menganalisa gitu. Ya, Jadi how ya, hitung-hitungan kayak gimana tuh adanya di SFM. Jadi dua-duanya ini melengkapi oke. ya. Analoginya enak banget tuh ya, Coach tadi ya. Oke, teman-teman kayaknya paham nih dengan analogi Coach tadi barusan. Oke. Kalau teman-teman pengen banding, Mas, ini kan Juni ini ada dua ini, Mas Bayu ya, ada dua dua apa namanya? Dua event ya, kelas BFM sama SFM. Bisa banding nggak? Bisa, silakan hubungin admin ilmu keuangan aja gitu. Oke, teman-teman, informasi ada di chat room. Pastikan informasi atau link-link hanya hanya di-share sama operator resmi ilmu keuangan, OPTIK ya namanya OPTIK. Silakan informasinya bisa cek di sana. Coach, udah masuk 10 pertanyaan nih Coach. Kita running langsung aja Coach ya, supaya nggak Ya, ya, kemalaman. oke. Silakan Coach, waktu dan tempat Oke, kami cara persilakan. pertama, izin tanya Coach, jika kita sudah menggunakan metode pendanaan hutang, apakah boleh tambah metode pendanaan dari investor atau mending serahkan hutang? Bisa dong. Macam-macam ya. You bisa tambah equity, you bisa juga restrukturisasi ya. Jadi Anda nggak mau pakai hutang, cari investor ya. Tujuannya adalah menggantikan hutang ke dalam equity misalkan. Itu bisa juga. Atau ada juga model hutang yang bisa dikonversi atau dirubah menjadi equity, bisa juga. Ya, jadi model-modelnya sangat banyak ya, Jatama. Jadi memungkinkan. Atau mending diselesaikan dulu hutangnya, ya, tergantung kondisi bisnisnya. Ya, makanya cari investor itu tujuannya untuk apa? Harus diketahui dulu ya. Ini pertanyaan ini jawaban lengkapnya memang ada di SFM. Tapi poinnya banyak ya, variabel yang harus diperhatikan. Ami, SFM dan CFO apa bedanya? Pertanyaan bagus nih. Pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi SFM itu lebih ke how-nya. Kalau saya menggambarkan gini ya, SFM itu lebih ke how, CFO itu lebih ke why, ya lebih ke why-nya. Why? Nah, jadi kalau CFO itu lebih bagaimana Anda memimpin sebuah perusahaan dengan guidance finance, ya bagaimana Anda memimpin, memimpin sebuah perusahaan dengan kacamata finance. Maka di CFO ini Anda harus lebih mengenal tentang stakeholders, orang-orang yang punya kepentingan di dalamnya, bagaimana Anda memimpin mereka, ya, bagaimana mengetahui kepentingan mereka, bagaimana mengakomodir apa yang mereka harapkan. Lalu bagaimana jika terjadi benturan-benturan kepentingan, bagaimana Anda mencari solusi, itu CFO tuh. Ya, namanya juga CFO ya. Jadi bagaimana Anda memimpin. SFM, Smart Financial Map, bagaimana Anda mendesain, menganalisa strategi-strategi keuangan perusahaan. Ya, misalkan contohnya, bagus mana sih kita bikin pabrik sendiri atau numpang produksi ke orang lain. Nah, itu ada hitungannya tuh. Bagaimana sih membuat kita melakukan investasi yang menguntungkan. Nah, itu ada di SFM semuanya. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu dijawab ya dengan tools-tools analisa. Jadi SFM dan CFO dua-duanya juga melengkapi. Saya nggak ada satu kelas yang cuma beda judul ya teman-teman ya. Itu nggak ada. Semuanya beda. Dan alhamdulillah kelas BFM, SFM, CFO itu adalah kelas yang melengkapi semuanya. Ya alumninya banyak yang udah ikut tiga-tiganya. Nah bahkan saya udah bilang kalau baru ikut SFM baru S1, ikut CFO S2, ikut BFM doktor semuanya tuh. Nah, alhamdulillah sekarang mungkin udah ada beberapa ya alumni yang udah jadi S3 itu. Nah, biasanya yang udah jadi S3 kalau dia tertarik ikut ikut sama saya akan ajak. Saya akan prioritaskan yang S3. Misalkan dia mau belajar lebih dalam nih. Nah, itu udah jadi tim saya itu. Ya.
untuk mempelajari lebih dalam. Gitu ya, Pak Fahmi, saya di bidang usaha jasa butuh perkembangan bisnis karena sudah 5 tahun jalan dan dari segi laba bagus. Berapa persentase kira-kira untuk partner pasif atau investor pasif? Dan berapa lama waktunya? Dan lebih bagus mana investor partner atau pinjam ke bank? Nah, ini tergantung nih. Anda harus menjawab dua pertanyaan pertama. Yang pertama adalah tujuan Anda mencari duit dari orang lain itu apa? Untuk apa? Untuk beli aset kah? Untuk modal kerja kah? Untuk restrukturisasi kah? Untuk apa? Nah, yang kedua kebutuhannya berapa? Anda butuh duit berapa? Ya, baru nanti kita tentukan bagusnya pakai investor atau pinjam ke bank atau pakai hutang. Ya. Lalu pertanyaan yang di pertama nih, berapa persentase untuk partner pasif, investor pasif ini sebenarnya ya tergantung dari pada saat si investor itu masuk, itu perusahaan itu memiliki nilai berapa. Kalau nilai perusahaan itu 100, misalkan 10, dan investor itu masukin 1, berarti 10% lah untuk dia. Maka terlebih dahulu harus dihitung proses valuasi namanya. Menghitung nilai perusahaan. Nah, itu ada di SFM ya, ngitung nilai perusahaan. Ya, baru teman-teman ketahuan persentase yang untuk investor. Dev, malam coach, malam. Izin agak keluar dari pembahasan. Untuk proyek apakah bisa operasional dan umum perusahaan wajib diperhitungkan di setiap proyek? Sorry. Apakah biasa ya operasional dan umum? Apakah biasa operasional dan umum perusahaan wajib diperhitungkan di setiap proyek agar profitnya lebih sehat? Dan umum itu maksudnya apa ya? Saya nggak tahu ya. Eh, bisa membiayai operasional perusahaan. Jika wajib diperhitungkan, apakah ada syaratnya? Mungkin pakai percentage. Intinya sih gini ya, kalau itu ada biaya, walaupun itu proyek ya tetap harus diperhitungkan, gitu loh, tetap harus diperhitungkan, ya. Jadi semua biaya diperhitungkan. Bedanya proyek dengan perusahaan adalah kalau proyek ada jangka waktunya, maka semua transaksinya itu ada jangka waktu, ya, dan ada umur ya umur proyeknya. Sementara kalau perusahaan itu tidak ada umurnya, gitu ya. Makanya ada terminal value-nya. Kalau di project tidak memiliki terminal value, ya. Tapi to be honest, saya kurang paham pertanyaannya, gitu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjawab. Budi Hutomo, untuk bisnis-bisnis yang memang tren labanya kecil seperti SPBU, profit margin, aduh. Gini, bisnis itu ada beberapa model. Ada bisnis komoditas, ya. Kalau SPBU ini Anda menjual komoditas, biasanya komoditas itu yang mengkontrol itu ya government atau melalui BUMN. Nah, Anda ini kan hanya menjual, bisa menjadi partner gitu ya. Ya jualan bensin, siapa sih yang nggak mau beli bensin gitu ya, atau nggak butuh bahan bakar. Nah, biasanya yang kayak gitu marginnya memang tipis. Ya, margin cuma tipis. Nah, yang terpenting adalah kalau menurut saya Anda harus hitung tuh berapa return on investment-nya dan berapa payback period pengembalian modalnya. Ya, jadi apakah itu menguntungkan? Kalau itu nguntungin berapa return-nya? Dibandingkan dengan ya dibandingkan dengan investasi di tempat yang lain. Contoh, bikin SPBU 5 miliar, ya. Berapa ROI-nya? Berapa lama payback pengembalian modal? Nah, coba bandingkan dengan instrumen investasi yang lain dengan resiko yang sejenis. Nah, coba bandingkan yang lebih bagus. Gitu ya. Ahmad Nasinar. Yasinar. Yanisar, insyaallah. Maaf. Assalamualaikum Coach. Kami usaha kontraktor fisik dan pengadaan bermaksud menggunakan kredit modal kerja atau kredit rekening koran. Apa saja yang perlu diperhatikan sebelum sign PK? Terima kasih. Yang pertama Anda harus hitung cost of debt-nya itu. Kalau Anda minjem modal kerja, berapa rate-nya? Dan berapa lama pengembaliannya? Ya, misalkan nih, Anda dikasih plafon, berapa persen bunganya ya atau marginnya itu? Misalkan 8%, ya, 8%.
Lalu pada saat Anda ngembaliin 3 bulan, 6 bulan, itu marginnya bisa lebih kecil atau enggak. Ya, jadi margin harus Anda perhatikan. Gitu ya. Nah, biasanya kan bisa juga back to back dan segala macam ya. Nah, lalu yang harus Anda perhatikan lagi, project Anda atau kontraktor Anda melakukan project, berapa marginnya? Cukup nggak untuk bisa mendanai cost of debt tadi? Ya, marginnya cukup atau enggak? Ya, kalau saya cuma ngadu itu doang. Secara finansial ya, tentunya ada hal-hal legal yang harus Anda perhatikan. Dia kalau ada potensi growth tapi juga ada utang, apakah pada saat memutuskan financing dari pihak lain, utangnya juga harus termasuk di cover oleh financing? Tergantung kalau Anda mau melakukan restrukturisasi, ya dihitung nih berapa utang yang mau direstruct. Nah, tapi kalau misalkan umumnya enggak, ya. Kalau ada potensi growth, perusahaan pengen tumbuh nih, ada utang, ya perusahaan di neracanya ada utang. Apakah pada saat memutuskan financing, pengen cari investor, apakah pihak lain utangnya juga harus termasuk di cover financing? Jawabannya enggak. Ya karena utang itu kan berputar ya. Ya berputar nanti didanai dibayari oleh arus kas gitu ya. Nah, umumnya sih enggak. Jo, saya bisnis digital printing dengan kemitraan. Oke. Capex-nya cukup besar. Capex itu capital expenditure ya, teman-teman, investasinya. Awal-awal masih lumayan dividennya, tapi setelah 3 sampai 5 tahun butuh upgrade mesin, butuh modal besar dan ternyata kasnya nggak cukup. Sedangkan mau tambah investor lagi pasti jadi berkurang nanti ROI-nya karena harus di-share lagi ke investor. Gimana solusinya kok? Coba Anda hitung dulu. Nah, ini ya, ini. Ada satu tools analisa yaitu adalah degree of financial leverage namanya. Anda coba lihat degree financial leverage analysis. Nah, itu apa? Untuk melihat, ini kan bisnisnya misalkan lagi tumbuh nih, kalau saya lihat ya, dia mau expand. Nah, artinya kita mau lihat setiap perusahaan itu tumbuh 10% in revenue, omset, itu berapa kenaikan profitability-nya. Jadi itu kita mau lihat nih, profit itu naiknya lebih tinggi nggak dari kenaikan omset. Kalau ternyata setiap omset itu naik, profitnya jauh lebih naik, pertumbuhannya, maka mungkin Anda udah cocok menggunakan pinjaman. Ya, Anda udah cocok menggunakan pinjaman dibandingkan dari investor. Karena kalau investor, Anda harus berbagi share. Kalau pinjaman kan enggak. Nah, lalu bagaimana soal cost of debt-nya? Cost of debt-nya itu udah ketutup sebenarnya. Dengan apa? Dengan kenaikan profitability. Itu ada analisanya tuh. Namanya degree of financial leverage. Jadi kalau Anda mau berhutang, silakan. Bisa. Kalau memang analisa DFL-nya bagus. Tapi saran saya, kalau Anda Muslim nih, utangnya yang halal. Ya. Sekarang ada kok ya bank-bank syariah yang cost-nya juga udah lumayan bersaing. Insya Allah gitu ya, yang nggak boleh kan ribanya, utangnya insya Allah boleh. Ipung, pendanaan yang cocok buat konstruksi bagaimana? Ya, bisa pendanaan modal kerja, gitu ya, bisa pendanaan proyek, gitu ya. Nah, tinggal Anda lihat aja bagaimana cost of debt-nya, gitu ya. Or kalau Anda mau bagi hasil boleh, tapi ingat bagi hasil atau equity financing biayanya lebih besar dibanding debt financing. Bagaimana cara membentuk kemitraan dalam bisnis macam-macam ya. Kemitraan, Anda mau buka cabang pakai mitra gitu ya. Nanti mitra mendanai cabang, nanti bagi hasil bisa. Berapa persen bagi hasilnya? Ya, Anda harus hitung secara fair. Hitung menggunakan beberapa metode ya untuk menghitung eh, berapa kira-kira hasil atau share yang bisa dibagikan ke partner Anda. Gitu ya. Ada hitungannya. Ya, itu pertanyaannya semuanya pertanyaan SFM ini. Toolsnya ada di SFM. Oke, itu mungkin baik 10 pertanyaan. Insyaallah udah saya jawab ya. Eh, Terima kasih ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalau kita bisa ketemu di SFM jauh lebih bagus. Ya, jauh lebih bagus gitu ya. Karena 2 hari kita akan bareng-bareng ya bersama dengan peserta yang lain. Oke, itu mungkin saya kembalikan ke Bayu. Makasih.
Oke, terima kasih Coach Ishak. Wah, luar biasa nih. Pertanyaan-pertanyaannya udah di level-level teman-teman yang harus belajar di kelas SFM dan kelas BFM tentunya ya. Ya, saya ingatkan kembali, insya Allah bulan Juni ini kita ada 2 event, BFM, insya Allah kita start pada tanggal 7 Juni nanti, teman-teman bisa belajar bareng-bareng dengan Coach Usak di bulan Juni dan Juli ya, 2 bulan ya kita belajar dengan Coach Usak, terkait dengan implementasi, materi-materi keuangan bersama Coach Usak. Dan untuk kelas yang offline ya, untuk teman-teman yang mau ketemu langsung dengan Coach Usak, wah ini insya Allah kita adakan pada tanggal 22 dan 23 Juni nanti ya teman-teman sekalian gitu. Dan nggak cuma belajar sama Coach Uzak, ada nilai plusnya juga. Ini kita bakal kumpul dengan puluhan perusahaan-perusahaan dan brand-brand terbaik, brand-brand lokal terbaik di Indonesia. Jadi sekalian juga teman-teman bisa networking di sana. Wah, luar biasa tuh. Nah, biasanya kalau kalau alumni ini banyak yang kemarin saya pernah ngobrol dengan alumni yang sengaja datang ke kelas berikutnya, receipt ya, cuma pengen pengen dapat dapat kenalan baru lagi karena kan kita bisa networking di kelas-kelasnya Coach Izak ya. Ya kalau teman-teman pengen bundling silakan bisa hubungin admin ilmu keuangan mau ngambil kelas BFM dan SFM bisa nggak dapat diskonnya silakan hubungin admin ilmu keuangan gitu. Coach Izak nih sebelum saya close apakah ada closing statement mungkin dari Coach Izak sebelum kita tutup nih? Saya pikir nggak ada ya, Pak ya. Jadi Udah itu aja cukup ya. cukup ya. Sampai Coach Ishak ketemu mau ya istirahat dulu. teman-teman ya. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian, sebelum acara saya tutup, ini chat room masih kita open. Jadi kalau teman-teman pengen cek lagi informasi-informasi dari operator ilmu keuangan, silahkan bisa dicek di sana. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan ya dengan materi-materi berikutnya. Belajar lagi bersama Coach Ishak. Insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Coach Ishak. Kita udah banyak belajar hari ini, dapat insight banyak dengan Coach Ishak dan juga terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini atas partisipasinya. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan berikutnya, di Zoom berikutnya. Saya Bayu Nirbayanto, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.